Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, men. Shit. Woi. Gua selalu diberi kesehatan ya, dan gue selalu diberi keselamatan ya. Mohon doanya aja. Dan buat kalian nih yang belum subscribe, di subscribe dulu. Buat kalian yang belum tahu juga, saya juga ada di TikTok ya. Coba untuk Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini mau kembali lagi Mas Men di channel KM Keluyuran Malam. Jadi malam hari ini gue bakal di Gunung Kendeng. Ini gue udah di lokasi, dan ini gue mau menceritakan sejarah Gunung Kendeng ya, menurut cerita orang sini. Jadi mungkin setiap daerah itu ada kepercayaan masing-masing. Jadi ini gue terus terang aja ya, gue nggak ngebenarkan atau nggak menyalahkan cerita ini. Jadi gini, gue angkat cerita ini dari berdasarkan kepercayaan daerah masing-masing. Jadi setiap daerah pasti ada kepercayaan masing-masing, ada tempat itu juga tempat sejarah masing-masing. Nah, gue ini menceritakan sejarah di sini, di Jawa Tengah. Pokoknya di areanya tuh di Kabupaten Banyumas. Ini masih di kabupaten ya. Nah, jadi Gunung Kendeng itu dia apa namanya ya? Sebenarnya ini tempatnya tuh bukan gunung ya. Ini tuh seperti kayak bukit gitu. Cuma orang sini itu kalau ceritanya tuh mempercayai bahwa tanah ini tuh bergerak. Tapi entah seperti apa, gue juga nggak tahu. Ini gue angkat cerita ini, gue juga udah mencari narasumber ya, bukan narasumber sih, gue mencari tahu dari warga sekitar sini, pokoknya yang ibaratnya sesepuh sini. Tapi mohon maaf apabila saya salah dalam menyampaikan atau bagaimana, saya juga mohon maaf. Jadi saya juga menceritakan berdasarkan apa yang saya tangkap dan apa yang saya tahu. Oke men, jadi mungkin kita coba bakal langsung aja untuk ke perjalanannya. Allahu Akbar. Oke, kita langsung lanjut aja men. Ini gue pakai kamera depan ya. Mari kita ikutin aja langsung ceritanya seperti apa. Nah, ini gue share lagi ya lokasinya, dan gue nanti akan bahas tentang mitos-mitosnya di sini nih. Allahu Akbar, ngenyut udah men. Nah, ini gue bakal ceritain itunya. Jadi ini sebenarnya sih kayak cuma perbukitan ya, perbukitan yang ada di tengah-tengah pemukiman. Nah, di situ juga ada perumahan juga di situ tuh. Bukan rumah sih, punya ada rumah penduduk tuh di situ tuh. Nah, di situ juga, nah ini juga ada lapangan juga nih. Di situ ada lapangan bola. Nah, ini di sini tuh kalau gua sebutin sebenarnya bukan gunung ya. Ini tuh kayak perbukitan, cuma wilayah kayak perbukitan doang. Cuma untuk orang sini, warga setempat sini itu dia menyebutnya Gunung Kendeng. Nah, oke, kita langsung coba lanjut aja ya. Gue naik dari bawah tadi, dari belakang, dan Allahu Akbar. Oke, bentar gue atur kamera dulu ya. Ini gue cuma mau menceritakan di sini. Wah, iya, jalannya lewat mana ya?
Dan di sini juga di sampingnya sebenarnya ada pemakaman ya. Yang di situ juga namanya pemakaman apa namanya itu? Ya Allah, lupa gua anjir. Namanya pemakaman apa ya? Ntar gue lagi inget-inget lagi. Apa namanya sih ya? Bonokeling apa ya? Nah, oke, ntar gue juga nih. Jadi di sini tuh kan ada lapangan ya. Nah, lapangan bola. Nah, ini nih masih wilayah Gunung Kendeng. Nah, dan kalau di sini itu sepanjang area Gunung Kendeng itu mitosnya di sini juga nggak boleh dibikin area cuman Allahu Akbar. Nyut men, astagfirullahaladzim. Bentar. Apaan ya? Assalamualaikum. Kayak white. Gue cek dulu nih. Kayak ngeliat apaan tadi di situ ya? Seperti biasa, ini gue sendiri ya. Gue sendiri dan gue selalu explore sendiri ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Dan di sini, oh iya, bukan Bonokeling, tapi Selo Gumiwang. Nah, makamnya tuh tempat pemakaman umum ada di situ tuh, di sebelah situ. Nah, oke, kita ke atasnya lagi ya. Dan untuk di sini itu, oke, mungkin gue bakal ceritain juga tentang kenapa Oke, mohon maaf untuk yang ada di sini, untuk makhluk-makhluk hamba makhluk Allah yang ada di sini, apapun bentuk kalian, apapun ras kalian, apapun golongan kalian, ini gue hanya menceritakan ya. Jadi kalian jangan mengganggu, jangan mengganggu perjalanan saya di sini, aktivitas syuting saya hari ini, malam ini. Saya hanya untuk membagikan cerita kepada subscriber saya atau bangsa-bangsa ras saya di dunia ini. Gua setahu gua untuk cerita kuburan Selo Gumiwang ini dulunya itu ada tokoh manusia. Jadi ada tokoh penyegar dia tuh pertama kali datang di sini, di desa ini. Dia yang pertama kali ngebabat apa namanya, atau membuka hutan ya di sini hingga menjadi desa. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, men. Shit. Woi. Oh gila. Wah, kelapa dari. Woi, bentar, white. Baru ada pohon kelapa kan di situ. Baru ada pohon kelapa di depan gua anjir. Astagfirullahaladzim. Halo. Assalamualaikum. Cing. Oke. Gua sambil bakal naik ya. Gue baru nyebutin nama Selo Gumiwang ya. Gue baru mau jelasin ke kalian. Tapi di sini gue udah ditunjukin interaksi bahwa tadi tuh apa namanya, kelapa. Anjir, mana kelapanya tuh? Oh iyalah. Shit man. Wah.
Wah, kagak asik sih. Sumpah gue kagak asik sih. Oke, kita fokus lagi dah. Fokus. Selalu berpikir positif. Kita tetap fokus men. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, gue sambil Allahu Akbar. Ih, kaki gue ada yang nyolek men. Wah iyalah, kaki gue ada yang nyolek men. Anjing sih. Oke. Oke, kita tetap fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kita tetap naik ke atas nih. Mungkin gua kagak bakal ke tempat pemakamannya ya, tapi gue tetap fokus di sini nih, di Gunung Kendeng ini. Tapi gue sambil ceritain juga. Oke. Nah, tuh di sini tuh Gunung Kendeng tuh. Nah, tadi gue juga udah termasuk di Gunung Kendengnya sih. Cuma gue explore lagi nih, tunjukin ke kalian bahwa nih masih area Gunung Kendengnya, bahkan sampai ke situ-situ tuh. Nah, ini untuk yang di wilayah desa sini ya. Masih di wilayah desa sini. Jadi oke, mungkin di sini gue pakai kamera depan ya. Gue bakal cerita nih di sini nih. Gue juga bakal eksplorasi kamera depan. Jadi untuk di sininya, di area Gunung Kendengnya itu, untuk mitos di sini nggak boleh ada rumah ya, nggak boleh ada bangunan rumah. Kalau semisal ada ini menurut cerita orang sini ya, mitosnya, ketika ada warga yang bikin rumah di jalur area Gunung Kendeng, itu bakal ada musibah atau dia bakal ada konsekuensinya, entah sakit-sakitan atau bagaimana kayak gitu. Itu menurut cerita orang sini ya, atau kepercayaan orang sini. Jadi gua juga nggak bisa Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oke, gua tetap fokus nih di sini. Jadi gua bakal cerita lagi, gua bakal jelasin ya kenapa gua explore di sini, kenapa gua tertarik buat syuting di area ini atau menceritakan daerah ini ya, karena itu mitos yang menurut gua juga sulit dinalar ya. Untuk cerita di sini jadi memang kuat ya. Di sini juga untuk namanya adatnya juga masih kuat, untuk itunya kepercayaan kejawen juga kuat. Jadi Gunung Kendeng ini dipercaya ketika ini menurut kepercayaan orang sini ya. Jadi ketika di sini atau di desa ini itu ada semisal semacam kiamat sugro atau kiamat kecil, contohnya bencana banjir atau tanah longsor atau bagaimana, itu mereka warga sini itu berlindung di sini ya. Jadi itu juga ada, bukan mantra sih, jadi ada ya, mungkin ada passwordnya begitulah. Ada passwordnya, kita bicara, gua menyampaikan hal-hal yang mudah ditangkap aja ya, passwordnya. Jadi ada passwordnya juga, ada passwordnya. Dan untuk menurut penjaga di sini, untuk ini gua yang tangkap tadi, gua juga ngomong juga ke Kuncen. Gua udah cari-cari informasi. Jadi di sini itu yang sosok penunggunya yang untuk menjaga Gunung Kendeng ini itu sesosok ular besar ya. Dan entah kebetulan atau bagaimana, untuk sosok Selo Gumiwang yang tadi gue sebutin
yang dia membuat orang pertama kali yang membuat tempat ini menjadi desa itu kagak tahu ada kaitannya apa ya, tiba-tiba dia dulu meninggal dan dimakamkan di sebelah sini. Nah, untuk itunya apa namanya, kaitannya bagaimana atau apa, kaitannya apa atau hubungannya apa, gue juga kurang tahu juga ya. Soalnya gue juga mungkin kalau diceritain terlalu panjang ya, jadi gue mungkin mengambil cerita kesimpulan simpelnya aja. Kalau semisal sosok Solo Gumiwang itu ada kaitannya untuk menjaga di sini dan ditemani sosok ular begitu yang menjaga area Gunung Gendeng ini. Tapi ya gue jelasin lagi dan gue perjelas, setiap daerah itu pasti ada cerita kepercayaannya masing-masing, dan gue menceritakan ini, gue hanya berbagi, ini hanya gue berbagi pengalaman atau berbagi pengetahuan yang gue tahu ya, dan gue berbagi pengetahuan tentang cerita di tempat ini yaitu Gunung Gendeng. Untuk mitos itunya bener atau enggak gue juga nggak tahu, karena gue juga nggak ngalamin. Gue juga semisal itu ya kita hormati aja lah, kita hargai untuk kepercayaan daerah masing-masing, dan gue nggak mau ambil resiko untuk mencoba pantangan-pantangan di sini itu juga mungkin kurang sopan atau bagaimana. Gue juga menghargai adat-adat sini. Jadi mungkin untuk cerita Gunung Gendengnya seperti itu ya kawan-kawan. Malam hari ini gue udah ada di sini, dan semoga gue selalu diberi kesehatan ya, dan gue selalu diberi keselamatan ya. Mohon doanya aja. Dan buat kalian nih yang belum subscribe, di subscribe dulu. Buat kalian yang belum tahu juga, saya juga ada di kesehatan ya, dan gue selalu diberi keselamatan ya. Mohon doanya aja. Dan buat kalian nih yang belum subscribe, di subscribe dulu. Buat kalian yang belum tahu juga, saya juga ada di TikTok ya. Buat kalian yang pengen tahu live nya saya di TikTok, kalian bisa langsung follow aja tuh di TikToknya Keluyuran Malam. Untuk selebihnya mungkin gue bakal ngasih tahu juga. Jadi Allahu Akbar, jadi seperti situ merinding banget tuh. Berapa kali tuh? Ya itu kalau toke begitu tanda tanda apa ya? Masih aman men, masih aman, masih aman. Wait, bentar. Oh, kayaknya apa di situ sih ya? Coba ini gua mode 360 ya. Wait, bentar. Halo. Gua ngerasain kayak halo. Astagfirullah, suara apa tuh?
Hah? Aman ya? Aman men? Aman? Oke, masih aman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Gue bakal pakai kamera depan lagi nih. Gue masih penasaran, pengen eksplor ke atas nih. Coba kira-kira ada interaksi apa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngenyut men. Ngenyut di daerah sini tuh ngenyut. Apa kan kamera gue ngenyut? Astagfirullahaladzim. Nah, kayak ini untuk apa? Pemakamannya sih sebenarnya di bawah ya, pemakaman. Oke, ini gue masih di area Gunung Kenengnya nih. Nah, gue pengen tahu juga nih di sini interaksinya kira-kira apa aja nih. Akan ada interaksi apa aja? Gue juga penasaran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum. Wah, blur. Ngenyut. Oke. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wait. Bentar ya. Pengen kencing dulu. Wah, ilah ini bagaimana sih ya? Begini ya. Lah. Oke aja. Bismillah. Coba nih. Aku bakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba untuk Astagfirullahaladzim. Apa tuh? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa itu ya? La ilah. White gengs. Kenapa ada api? Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Men, wait, bentar. Supaya ada pagar. Aduh, lewatnya susah men. Hah? Sumpah demi apapun, kagak ada bekasnya. Api apa itu? Halo? Jika kalian benar apa adanya, wahai, wah, gue nggak mau barbar di mari lah. Gue gak mau barbar di mari. Oke, ini gue di sini hanya sekedar explore ya. Gue hanya sekedar explore. Gue hanya sebatas menceritakan daerah apa namanya
cerita daerah, bukan cerita daerah sih, maksudnya kepercayaan daerah setempat. Dan gue di sini nggak akan barbar. Oke, gue udah di tinggi ya, gue udah di atas nih, men. Coba gue udah di atas. Anjing, apa tuh tadi ya? Nah, di sini juga ada sebenarnya kata kuncinya tuh, ada pusaka juga. Cuma gue nggak dikasih tahu tuh pusakanya apa, dan dia berada di mana, gue nggak dikasih tahu ya. Untuk kata kuncinya itu ada pusaka di sini nih. Jadi apa itu dia mau nunjukin ke gue atau bagaimana tadi, gue juga nggak tahu ya. Ya Allah. Oke, gue bakal turun dulu lah. Turun. Nih, gila, lewat mana lagi ya? Mungkin buat cerita Gunung Kendengnya mungkin sampai situ dulu aja. Soalnya ini juga udah malam ya. Next kita sambung lagi atau kita cari topik lain lagi ya. Jadi untuk kali ini mohon maaf jika penjelasan gue kurang jelas atau bagaimana. Kalian bisa komen-komen, gue mungkin bisa jawab di dalam komentar ya. Gue bisa jawab di dalam komentar. Oke, ini gue mau pamit dulu. Thank you kalian yang udah nonton. Thank you kalian yang udah subscribe juga. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bagi yang kalian yang belum follow TikToknya Keluyuran Malam, silahkan di follow. Itu ada Keluyuran Malam 2, karena yang pertama itu ke band ya. Ini gue pakai akun baru juga, Keluyuran Malam 2. Dan di TikToknya itu live setiap hari Senin sampai Jumat. Dan mungkin ini gue tutup aja. Buat kalian selalu bacakan sholawat untuk keamanan kalian, untuk keselamatan kalian juga. Selalu ingat sama yang di atas, sama Allah, agar kita semua diberi keselamatan. Dan jangan sampai kita tergoda oleh rayon-rayon setan atau godaan-godaan jin, karena mereka itu sifatnya menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi cerita yang gue sampaikan itu adalah cerita kepercayaan setiap daerah masing-masing ya. Jadi ini gue juga nggak mengklaim ini asli, punya ceritanya cerita ini tuh asli atau bagaimana. Gue nggak meyakini, nggak membenarkan itu juga gue nggak menyalahkan itu juga. Soalnya itu kan kepercayaan. Jadi gue menghargai aja. Gue membagikan cerita apa yang gue tahu, apa yang bisa gue sampaikan ke kalian. Jadi untuk menambah wawasan dan pengetahuan aja sih, intinya begitu. Jadi mungkin itu aja. Gua Masman, Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe dan di share ke teman kalian lagi. Oke, thank you.